Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. Amin. Ini ada selentingan kabar tentang Sadil di Malaysia. Ya, Katanya Sadil sudah bukan tempatnya lah buat Sadil berada di Malaysia. Bro ya, Ipung, gimana nih cerita lengkapnya nih bro? ya. Memang kalau kita melihat ya kualitas Sadil bermain di Sabah, kan sepertinya Sadil ini one man show ya. Hmm. Sadil begitu terlihat begitu terengginas ya, katakanlah ya. Bagaimana dia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan gitu ya. Kemudian dia juga bisa menciptakan sejumlah gol dan memberikan assist, dan paling tidak dia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap daya dobrak klub Sabah gitu loh bro. Dan kalau kita melihat juga bahwa dengan kualitas yang disampilkan Sadil sampai dengan saat ini, terlihat sekali kan Sadil sepertinya gitu ya, ada di level yang berbeda dengan pemain-pemain di Liga Malaysia, karena terlihat ya mungkin dalam tanda kutip gampang sekali Sadil untuk bisa mengeksploitasi daerah pertahanan lawan gitu loh. Nah, kalau kita melihat juga rujukannya adalah bahwa Sadil pernah diminati oleh Novi Fajar, klub di Eropa Timur. Saya pikir ini sebuah hal yang lumrah ya kalau melihat kiprahnya Sadil sampai saat ini gitu loh. Walaupun kesempatan seperti itu tidak bisa terjadi untuk direalisir untuk pindah ke Eropa Timur karena Sadil sendiri masih punya satu tahun kontrak dengan Sabah. Tapi lain masalah dengan ini kan adalah tahun terakhirnya Sadil ya di Sabah ya. Apakah nanti di bulan mungkin Juli atau Agustus, apakah Sadil juga akan bisa berkiprah di Eropa Timur atau Asia Timur? Kita juga belum tahu gitu loh bro. Kalau tidak salah akhir musimnya itu Desember loh Om di Malaysia. Jadi mungkin 2-3 bulan lagi akan berakhir kontraknya. Oh gitu ya. Oke. Nah, Ya kalau begitu memang semakin cepat saya lebih pikir kalau bisa memang Sadil bisa hengkang lebih cepat itu lebih baik gitu loh ya. bro. Nah, pertanyaannya, umur Sadil kan sudah di atas 20 ya. Bagaimana Betul. kesempatan bersaingnya Sadil di Eropa nanti? Ya, kalau kita melihat pada kecenderungan ya pemain-pemain Asia yang bisa bermain di Eropa, contoh dari Korea Selatan ada Son Heung-min, di mana Son Heung-min sudah bermain di Liga Jerman dari usia 18 tahun. Begitu dia kelihatan menonjol di Liga Jerman, dia kemudian ditransfer ke Spurs, dan saat ini di Spurs dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris gitu loh. Itu Son Heung-min. Ada lagi dari Jepang. Jepang lebih banyak lagi. Ada Tomiyasu, ada Takumi Minamino, kemudian ada Ryo Harate, Doan. Itu semuanya bermain pada saat mereka berusia di bawah 20 tahun. Antara 18 sampai 19 tahun. Takumi Minamino main di Leipzig di usia 19 tahun gitu loh. Akhirnya dia juga sempat bermain di Liga Inggris di Liverpool, sekarang pindah ke AS Monaco. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya usia paling ideal memang di bawah usia 20 tahun ya. Karena biar bagaimanapun klub sepak bola itu adalah entitas bisnis. Itu jangan sampai dilupakan ya. Karena dimanapun yang namanya bisnis, mereka melihat bahwa ini asetnya berkembang atau tidak gitu loh. Jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang atau jangka pendek. Kalau mereka bisa kemudian mengasah ya asetnya menjadi lebih berharga nantinya untuk dan tanda kutip diperjualbelikan, ini kan tentu akan menarik minat banyak orang. Nah, di satu sisi memang kalau kita melihat usia Sadil saat ini sudah 23 tahun. Memang usia 23 tahun untuk pesepak bola dari Asia untuk berkiprah di katakanlah kawasan Eropa atau Asia Timur itu memang agak rawan ya. Karena seharusnya usia-usia seperti ini sudah berada di sana mungkin ada 1-2 tahun gitu loh sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan kemarin terlihat bahwa Novi Fajar melihat Sadil saat ini bisa begitu baik bermain, kualitasnya juga sangat menonjol, dan itu masih menunjukkan ketertarikan mereka untuk mengambil Sadil.
Artinya potensi Sadil untuk bermain di Liga Eropa atau di Liga Asia Timur itu masih sangat terbuka. Karena Oke. lagi-lagi masalah kualitas gitu loh bro. Oke. Tapi ini menarik juga ya ketika mengatakan bahwa Liga Malaysia adalah bukan liga yang cocok dalam tanda petik ya untuk Mm-mm. Sadil. Tapi kenapa Jordi Amat malah justru memilih Malaysia bukannya kalau tidak salah Yunani ya dulu yang mau ngambil ya. Betul, Ya, iya. ini Jadi pertanyaannya memang seperti gini, itu. nah, kalau kita melihat Jordi Amat kan memang sudah malang melintang di liga-liga Eropa, liga-liga top Eropa itu kan sudah bertahun-tahun ya. Mhm. Dia pernah bermain di Spanyol dan segala macam. Nah, pada akhirnya dia di usia-usia yang menjelang akhir-akhir, di usia 30, dia juga mulai berpikir bahwa dia juga harus mengumpulkan nih pundi-pundi uang gitu loh untuk untuk katakanlah kedepannya seperti apa gitu loh. Dia melihat bahwa tawaran dari JDT itu jauh lebih besar ketimbang dia di Liga Yunani gitu loh. Hmm, hmm. Makanya kemudian dia mengambil kesempatan untuk bisa bermain di JDT karena di JDT sendiri juga kan salah satu klub dari Asia Tenggara lah ya, yang terkemuka gitu dan mereka adalah langganan untuk tampil di Piala Champion Asia. Hmm. Jadi kualitasnya pun walau katakanlah ya mungkin secara kualitas mungkin Jordi Amat tidak mungkin bisa berkembang lebih jauh ya. Hmm. Tapi paling tidak dia secara financial akan mendapatkan jauh lebih banyak gitu loh. Ya. Nah, berbeda dengan pemain-pemain yang masih muda gitu loh, Bro. Ya, walaupun masalah finansial ini kan sudah dibantah juga oleh Jordi ya, bukan itu katanya yang menjadi alasan utama berpindah ke Malaysia ya. Ya memang sih kalau dilihat dari GDT memang sekarang kan hampir jadi langganan dan selalu menjadi juara Liga Malaysia selama 8 kali berturut-turut, ditambah kemungkinan juga tahun ini akan menjadi juara lagi setelah tinggal 5 atau 6 laga lagi tersisa di musim ini. JDT sudah berada di posisi pertama dengan selisih 5 poin dengan posisi kedua. Posisi keduanya Sabah. Nah, sementara si JDT sendiri masih punya 2 laga yang belum dimainkan. Jadi kalau dimainkan menang ya berarti sudah lebih dari 10 poin ya. Iya, betul. Ya, ya memang tapi kalau misalkan kayak Jordi Amat bermain di JDT mungkin karena melawan klub Malaysia yang boleh dibilang mungkin jadinya beda kelas lah dibanding dengan JDT. Tapi kan kalau kita main kalau misalnya JDT bermainnya di Liga Champions kan juga tidak setiap bulan kan atau bahkan setiap minggu. Dalam 1 tahun paling cuma berapa laga gitu. Iya. Ada komentar bro? Betul. Ya, memang kalau di Liga Eropa kan kompetisinya memang lebih ini ya, lebih banyak gitu ya pertandingannya gitu loh. Ya kalau memang kita melihat pada JDT yang begitu superior, ya itu mungkin suatu hal yang lumrah bahwa lagi-lagi masalah finansial ini juga ikut punya pengaruh terhadap posisi yang dapat diamankan oleh JDT, selalu ada di peringkat pertama gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak mustahil ya kalau misalkan kemudian Jordi Amat juga melihat bahwa ini adalah kesempatan dia untuk bisa juga mengenal persepak bolaan Asia gitu loh bro. Ya. Oke, balik ke Sadil. Jadi ada baiknya Sadil menerima ke Eropa ya, walaupun usia sudah tidak muda lagi dalam tanda petik ya. Betul, harus sih menurut saya ya, bahwa di akhir kompetisi ini dia harus mulai berani menatap ke liga-liga yang lebih berkualitas. Kita ambil contoh Asnawi berani dipotong gajinya hanya untuk dia bisa bermain di Ansan gitu loh. Itu kan sesuatu pengorbanan yang berani dia keluarkan, dia pertaruhkan karena dia merasakan bahwa dengan dia bermain di Liga Korea itu adalah investasi dia, investasi untuk meningkatkan kualitas gitu loh bro. Betul. Itu pilihan yang bagus sih menurut saya. Jadi pilihannya kalau misalkan Sadil memilih ke Eropa itu juga adalah pilihan yang bagus juga. Ya segitu obrolan kita sobat mengenai Sadil. Dan menurut sobat sendiri, apakah Sadil harus segera
hijrah hijrah ke Eropa? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira segitu dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, bro.